Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, ini kami dari kelompok 1, yang dimana saya sendiri, Aulia Rahmi, sebagai editor dan voice over, kemudian Dimas Septian Permana sebagai editor dan voice over, selanjutnya Rida Farida Ramdhani sebagai pemateri. Oke, mari kita lanjut ke fotografi. Foto ialah cahaya, sedangkan grafis adalah gambar. Maka, fotografi adalah gambar yang dihasilkan dari cahaya. Dari definisi lain, fotografi adalah seni atau teknik menghasilkan gambar atau foto melalui proses penangkapan cahaya dengan menggunakan alat seperti kamera. Proses ini melibatkan pengaturan pencahayaan, komposisi, dan berbagai teknik lainnya untuk menghasilkan gambar yang dapat menampilkan momen, suasana, atau objek secara visual. Fotografi juga dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari dokumentasi, seni, hingga komunikasi. Selanjutnya, masuk ke awal mula fotografi. Fotografi memiliki akar yang sangat panjang dalam sejarah. Jauh sebelum teknologi modern berkembang, beberapa pemikir kuno seperti Alhazen, Mozi, dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam pemahaman awal tentang prinsip-prinsip dasar fotografi, terutama melalui konsep kamera obskur. Yang pertama ada Mozi. Siapa sih Mozi itu? Mozi adalah seorang filsuf Tiongkok kuno, pendiri ajaran Mohisme. Ia adalah salah satu pemikir awal yang mencatat prinsip-prinsip optik terkait kamera obskur. Kemudian Aristoteles. Siapa sih Aristoteles itu? Filsuf Yunani kuno yang terkenal karena karyanya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan filsafat masuk optik. Dan yang terakhir ada Alhazen. Alhazen, seorang ilmuwan dan cendekiawan muslim dari era keemasan Islam, sering dianggap sebagai bapak optik karena kontribusinya yang sangat luas terhadap ilmu pengetahuan tentang cahaya dan penglihatan. Selanjutnya ke materi kamera obscura. Kamera obscura adalah perangkat optik yang digunakan sebagai alat dasar dalam perkembangan fotografi. Nama ini berasal dari bahasa Latin yang berarti ruangan gelap. Prinsip kerja kamera obscura sangat sederhana. Cahaya dari luar masuk ke lubang kecil di salah satu sisi ruangan atau kotak, memproyeksikan gambar terbalik dari objek keluar ke permukaan di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, foto pertama di dunia adalah View from the Window Photograph yang diambil oleh Joseph Nicephore Niepce pada tahun 1826. Menggunakan proses heliografi, foto ini membutuhkan waktu pemaparan sekitar 8 jam dan menunjukkan pemandangan dari jendela rumah Niepce di Prancis. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pemaparan awal roll film. Roll film pertama kali ditemukan oleh George Eastman pada tahun 1884. Roll film ini menggantikan plat kaca besar dengan strip film fleksibel yang lebih ringan dan mudah digunakan. Pada tahun 1888, Eastman meluncurkan kamera Kodak pertama yang menggunakan roll film dan memungkinkan pengguna untuk mengambil banyak gambar secara praktis. Inovasi ini membuat fotografi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum, merevolusi industri fotografi, dan menjadi dasar bagi pengembangan film bergerak dan kamera modern. Selanjutnya, kamera mulai praktis oleh Oscar Bernat yang menciptakan kamera Leica 1 pada tahun 1925 yang merupakan kamera kecil pertama yang menggunakan film 35 mm. Inovasi ini menjadikan lebih praktis dan portable, mengubah cara orang mengambil foto dan membuat fotografi lebih accessible bagi amatir dan profesional. Selanjutnya, awal era SLR atau Single Lens Reflex pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 1949 dengan peluncuran Exakta Viak oleh perusahaan Jerman. Kamera Exakta, kamera SLR menggunakan sistem cermin dan prisma yang memungkinkan fotografer melihat melalui lensa yang sama yang akan digunakan untuk mengambil gambar. Sekarang kita waktunya memasuki ke pemaparan mengenai kamera digital pertama.
Kamera digital pertama tahun 1975 dikembangkan oleh Stephen Session, seorang insinyur di Eastman Kodak. Pada tahun 1975, kamera ini merupakan prototipe yang merevolusi cara kita mengambil dan menyimpan gambar. Kemudian kita ke pemaparan mengenai SLR ke DSLR. Kemudian Pada 1990-an, teknologi digital mulai berkembang dan kamera single lens reflex atau SLR beralih ke digital single lens reflex atau DSLR. Pada tahun 2000, Canon meluncurkan EOS D30 atau DSLR pertama dengan sensor APS-C dan resolusi 3,1 megapiksel. Selanjutnya ke materi opsi kamera kini. Opsi kamera kini ada 3. Yang pertama DSLR, mirrorless, dan handphone. DSLR atau digital single lens reflex menggunakan cermin untuk melihat melalui lensa. Kualitas gambar tinggi dan kontrol manual, cocok untuk fotografer profesional dan amatir serius. Yang kedua mirrorless, tanpa cermin, lebih ringan dan kompak, autofokus cepat dan fitur video canggih, portabilitas dan inovasi teknologi yang lebih cepat. Yang ketiga, handphone, kamera built-in dengan kualitas yang terus meningkat, mudah digunakan dan memungkinkan berbagai instan, portabilitas tinggi dan aksesibilitas. Selanjutnya, fungsi fotografi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, dokumentasi. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, promosi. Dan yang terakhir, seni. Selanjutnya, peluang fotografi. Peluang-peluangnya yaitu menjadi fotografer, mempunyai studio foto, sewa alat, dan menjadi seorang editor. Selanjutnya, ke materi image post processing. Apa aja sih 7 aktivitas image post processing itu? Mari kita bahas di materi selanjutnya. Yang pertama, ada import file dari kamera ke komputer yang membutuhkan kamera, USB, dan komputer. Yang kedua, melakukan penelitian foto, yang dimana foto tersebut dipilih dengan memberi yang baik, yang sesuai, maka pencarian foto akan relatif lebih cepat dan cepat. Yang kedua, melakukan juga dapat mempermudah kita di mana foto-foto tersebut dipilih dengan jenis foto, posisi yang baik, seperti aktivitas lainnya, dan lain-lain. Tidak perlu diwajibkan, namun sangat direkomendasikan. Yang kedua, Selanjutnya, yang ketiga, keywording atau kata kunci. Keyword berfungsi untuk mempermudah pencarian foto. Dengan pemberian keyword yang sesuai, maka pencarian foto akan relatif lebih cepat dan tepat. Keywording juga dapat mempermudah kita mengidentifikasi dan mengelompokkan jenis foto. Tidak seperti aktivitas lainnya, keywording tidak selalu diwajibkan, namun sangat direkomendasikan. Yang selanjutnya, yang keempat, image adjustment dan correction. Adjustment dan correction merupakan fokus utama dalam aktivitas image post processing. Aktivitas ini akan kita perdalam di segmen foto editing dengan Adobe Lightroom. Selanjutnya, yang kelima, menyimpan hasil kerja. Tiap editing software yang kita gunakan pasti mempunyai fitur penyimpanan hasil kerja, entah itu otomatis ataupun manual. Penyimpanan hasil kerja ini bertujuan untuk mempermudah kita saat akan melakukan editing tambahan di kemudian hari. Bayangkan jika kita sudah melakukan editing selama berjam-jam dan kita lupa tidak menyimpannya, maka bisa dipastikan waktu kita akan terbuang percuma. Jadi, perlu diingatkan bahwa menyimpan hasil kerja atau editing hukumnya adalah wajib.
Yang keenam, ekspor hasil kerja. Setiap editing yang dilakukan dalam sebuah software pasti disimpan menggunakan format file dan software tersebut. Karena tidak semua user atau perangkat menggunakan software yang sama, maka ada format file standar yang digunakan. Untuk file foto, format standar yang digunakan biasanya JPG atau JPNG atau PNG. Jadi, agar file foto dapat dibuka di perangkat manapun, maka kita perlu melakukan ekspor hasil editing kita ke dalam salah satu format file standar yang disebut di atas. Dan yang ketujuh, backup. Backup artinya mempunyai file cadangan. Jika terjadi sesuatu pada file utama atau hilang atau rusak, maka ada file cadangan yang masih bisa kita gunakan. Kita bisa melakukan backup pada media seperti hard disk eksternal atau flash drive, atau gunakan penyimpanan file online seperti Google Drive dan lain-lain. Sebenarnya tidak semua file harus di backup karena media penyimpanan juga terbatas kapasitasnya. Oleh karena itu kita harus memilih mana file-file yang penting, khususnya yang berhubungan dengan klien kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan materi yang salah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.